Pemirsa, libur panjang Natal dan Tahun Baru, sejumlah tempat wisata ramai pengunjung di Bandung. Penumpang Bandung Tour on Bus atau Bandros membludak. Kebun binatang Ragunan di Jakarta pun ramai didatangi oleh wisatawan. Ratusan wisatawan mulai dari anak-anak, remaja, hingga lansia memadati shelter Bandros di kawasan Taman Alun-Alun Jalan Dalem Kaum hanya untuk menunggu kedatangan bis primadona Kota Kembang tersebut. Bahkan mereka rela antri berjam-jam hanya untuk bisa berkeliling menggunakan bis wisata sambil melihat tempat-tempat bersejarah di Kota Bandung. Bukan hanya warga Bandung Raya dan sekitarnya, tidak sedikit wisatawan dari luar daerah yang sengaja datang berlibur untuk bisa naik bis unik yang satu ini. Pengen tahu sejarah kota Bandung sambil keliling-keliling, gak usah capek, terus pengen duduk aja gitu sambil nyantai. Udah nunggu berapa lama? Kayaknya kurang lebih mau sejaman. Kelihatannya seru gitu, kayak muter-muter Bandung juga. Ini pengalaman pertama kalinya? Iya, pertama. Barusan nunggu berapa lama? Kalau tadi sih kita baru nunggu 15 menit sih. Di shelter Bandros Alun-Alun, Dinas Perhubungan Kota Bandung menyediakan 6 unit armada wisata Bandros, di mana setiap harinya dibatasi untuk 500 wisatawan. Namun tidak menutup kemungkinan disediakan armada tambahan jika pengunjung terus membludak. Bus dengan kapasitas 25 orang ini beroperasi setiap hari, mulai pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, Fikran Anyus melaporkan. Libur Natal dan Tahun Baru, Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta ramai pengunjung. Wisatawan datang sejak pukul 6 pagi untuk sekedar menikmati suasana sambil berjalan-jalan melihat ribuan koleksi satwa yang ada di Ragunan, Jakarta. Akhir tahun ini jumlah pengunjung meningkat hingga 3 kali lipat dibandingkan hari libur saat akhir pekan. Yang biasanya hanya 15.000 pengunjung, kemarin meningkat hingga lebih dari 50.000 pengunjung. Buat mengedukasi anak-anak, memperkenalkan mereka binatang-binatang seperti itu karena liburan sekolah. Terus tempat wisata yang paling murah sih di Ragunan ini. Jerapah sih, sama gajah. Anak-anak paling suka sama hewan itu. Terus sama kapibara karena ada kartunnya kan. Ya nggak ada bosennya, karena kan ini wisatanya juga banyak hewan. Kita lebih tahu tentang hewan-hewan yang ada di sini juga kan. Terus juga di sini bukan cuma hewan-hewan aja kan. Terus banyak banget makanan yang bisa kita cobain. Udah sih itu aja. Untuk mengantisipasi terjadi kepadatan, pihak pengelola telah menambah 10 kantong parkir dan ratusan petugas untuk bersiaga menyambut datangnya wisatawan. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Jamie Yasin, Rizky Julianto Anyus melaporkan. Informasi lain, pemirsa, hujan deras membuat aliran kali di Kelurahan Kalijaga, Kota Cirebon, Jawa Barat meluap hingga merendam pemukiman warga. Warga terpaksa dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Banjir juga terjadi di Perumnas 3, Kota Bekasi. Hujan deras yang melanda kota Cirebon membuat sejumlah aliran sungai meluap dan merendam rumah warga pada Kamis malam. Bahkan saat banjir terjadi, ketinggian air mencapai 1,5 meter. Dengan menggunakan perahu karet, petugas dari BPBD Kota Cirebon mengevakuasi puluhan warga korban banjir ke tempat yang lebih tinggi. Banjir rutin terjadi setiap akhir tahun yang disebabkan tingginya curah hujan dan mengakibatkan air kali meluap. Begitunya langsung tinggi, nggak kecil dulu langsung tinggi gitu. Langsung tinggi, langsung masuk karena rumah dari juga? kali langsung masuk rumah. Berarti ini tuh rutin? Rutin tiap tahun mas. Oh rutin tiap tahun? Tiap tahun. Cuma sekarang paling parah? Paling parah sekarang. Kira-kira berapa rumah sih Apanya yang kena tuh? Kayaknya semuanya ini di sini tuh. Puluhan atau gimana? Ya, Ratusan? puluhan, ratusan mas. Kalau rumah di sini mah. Ratusan? Selang beberapa jam kemudian, banjir perlahan surut dan warga langsung membersihkan sisa-sisa lumpur yang masuk ke dalam rumah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika iNews melaporkan. Hingga Kamis malam, ratusan rumah warga di Perumnas 3 Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Ketinggian air yang mencapai 80 cm membuat aktivitas warga terganggu. Sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat melintas mengalami mati mesin akibat terendam air.
Selain intensitas hujan, kondisi drainase yang buruk menjadi penyebab utama banjir. Sepi usahanya. Oh, sepi. Berarti keganggu Pak De ya? Pak De, harapannya apa sih Pak De? Biar jalan nih nggak banjir langganan terus. Betulin. Perumnas 3 Arenjaya merupakan salah satu perumahan di wilayah Kota Bekasi yang kerap dilanda banjir. Warga berharap pemerintah Kota Bekasi segera memperbaiki sistem drainase yang buruk agar persoalan banjir segera teratasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang warga tewas setelah hanyut terbawa arus air di Kabupaten Biren, Aceh. Sementara banjir dan tanah longsor kembali terjadi di daerah Pasilaweh, Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nyo kondisi ia di BPKN sa ka musibah tiro syara gedanyo urang berdambili. Seorang warga dilaporkan tewas setelah hanyut terbawa arus air yang meluap di kawasan Panton Pili, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Biren, Aceh. Warga berupaya mengevakuasi korban yang diduga terjatuh dari sepeda motor saat mencoba menyeberangi aliran air yang meluap dari hulu. Korban hilang kendali hingga akhirnya terseret arus bersama motor bawaannya. Korban ditemukan di saluran irigasi tidak jauh dari lokasi kejadian. Jenazah korban langsung dibawa pulang ke rumah duka untuk selanjutnya dimakamkan. Sementara longsor susulan kembali melanda daerah Pasilaweh, Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Akibatnya akses jalan di lokasi longsoran sempat terputus karena material longsoran menimbun badan jalan. Petugas pun berupaya membersihkan material longsor. Diketahui longsor disebabkan guyuran hujan lebat dari siang hingga sore dan naiknya air sungai Batang Anai. Selain Pasilaweh, banjir juga melanda wilayah Anduring, Kabupaten Padang Pariaman. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriadi, iNews melaporkan. Heboh, ular sanca dengan panjang 4 meter memangsa 4 ayam di kandang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Proses penangkapan ular sanca tersebut berlangsung dramatis. Warga Kampung Cikedokan, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dikejutkan dengan adanya ular sanca sepanjang 4 meter di dalam kandang ayam milik warga. Saat ditemukan, ular tengah menyantap ternak. Warga lain yang mengetahui kejadian langsung berusaha mengevakuasi ular dengan alat seadanya. Penangkapan ular sanca berlangsung dramatis, bahkan salah seorang warga nyaris tergigit. Warga berhasil mengevakuasi ular dan memasukkannya ke dalam karung. Tertangkapnya ular berawal dari kecurigaan pemilik kandang yang mengaku banyak ternaknya yang hilang. Sering kejadian ayam saya itu hilang. Pas saya waktu ngumpanin ke kandang yang satu lagi, ayam itu kok nggak berkokok gitu Pak. Tahu-taunya itu di dalam kandang saya itu ada ular. Ini nih ulanya gede banget. Mengingat banyaknya anak-anak, selanjutnya ular sanca tersebut akan dilepas liarkan ke habitatnya yang jauh dari permukiman. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didut Junaidi dan Daniel, iNews melaporkan. Sebuah bajai yang membawa seorang penumpang wanita serta kasur di atasnya tercebur ke aliran kali di Jalan Budi Mulia, Pademangan, Jakarta Utara. Akibat kejadian tersebut, sopir dan penumpang mengalami luka-luka ringan. Sejumlah petugas damkar dari sektor Pademangan, Jakarta Utara berjibaku mengevakuasi kendaraan bajai yang tercebur ke aliran kali di Jalan Budi Mulia. Dibantu warga, menggunakan alat bantu derek, petugas berusaha mengangkat bajai yang tercebur ke aliran kali sedalam 2 meter tersebut. Diketahui kejadian bermula saat bajai membawa seorang penumpang wanita serta kasur berukuran besar di atasnya. Tiba-tiba saja oleng saat hendak memutar balik. Sang sopir diduga mengalami masalah penglihatan sehingga tidak melihat medan jalan dengan baik. Akibat kejadian, sopir dan penumpang wanita mengalami luka ringan, dilarikan ke rumah sakit. Kasus kini ditangani unit laka lantas Satwil Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.